Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya akan mempresentasikan media ajar saya, yaitu Hakikat Kebudayaan dan Kearifan Lokal untuk memenuhi UTS Kajian Nilai Luhur dan Budaya Lokal yang diampuh oleh Bapak Khairuddin SPD MPD. Gambaran umum atau deskripsi umum tentang media ajar saya adalah saya mengajak untuk memahami kebudayaan secara menyeluruh. Untuk itu, perlu dibahas mengenai pengertian kebudayaan sebagai basis ontologis pengembangan pengetahuan tentang kebudayaan. Agar basis ontologis tersebut tercapai, diberikan pengetahuan mengenai unsur-unsur kebudayaan, fungsi kebudayaan, dan kearifan lokal. Hal tersebut bertujuan agar bangunan pengetahuan mengenai kebudayaan dapat terkonstruksi dengan lengkap. Yang pertama, hakikat kebudayaan. Yang pertama, pengertian kebudayaan. Untuk melakukan penelitian kebudayaan, seorang peneliti budaya harus mengetahui dan memahami pengertian kebudayaan. Hal tersebut diperlukan agar dalam melakukan penelitian, seorang peneliti kebudayaan tidak mengalami kesalahan. Maka, sebagai langkah awal untuk melakukan penelitian kebudayaan, seorang peneliti budaya perlu melakukan pemeriksaan mendalam terhadap apa yang disebut dengan kebudayaan. Secara etimologis, kata budaya atau kebudayaan yang terdapat dalam Haksana Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, yang artinya budi atau akal. Secara umum, kata tersebut dapat diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Adapun dalam bahasa Inggris, kata kebudayaan disebut culture. Secara etimologis, kata tersebut berasal dari kata Latin color, yang berarti mengolah atau mengerjakan. Menurut Koen Jaraningrat, kebudayaan adalah sebagai seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik dengan cara belajar. Selanjutnya, pengertian kebudayaan menurut ilmuwan barat. Yang pertama, Edward B. Taylor. Menurutnya, kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya termasuk segala pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat, dan sebagainya. Lalu menurut Alfred North Whitehead, menyebutkan bahwa kebudayaan dapat dipahami sebagai karya akal budi manusia. Yang ketiga, Shelley Ford Geertz. Menurutnya, kebudayaan sebagai sistem ide dan simbol yang disusun yang di dalamnya mengandung pemahaman bagaimana setiap individu mendefinisikan dunianya, menyatakan perasaannya, dan sebagainya. Kemudian wujud kebudayaan. Koen Jaraningrat membagi kebudayaan dalam 3 wujud. Yang pertama, wujud kebudayaan sebagai sistem ide. Wujud kebudayaan sebagai sistem ide bersifat sangat abstrak, tidak bisa diraba atau difoto, dan terdapat dalam alam pikiran individu penganut kebudayaan tersebut. Wujud kebudayaan sebagai sistem ide hanya bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari yang mewujud dalam bentuk norma, adat istiadat, agama, dan hukum atau undang-undang. Contoh wujud kebudayaan sebagai sistem ide yang berfungsi untuk mengatur dan menjadi acuan perilaku kehidupan manusia adalah norma sosial. Norma sosial dibakukan secara tidak tertulis dan diakui bersama oleh anggota kelompok masyarakat tersebut. Bentuk kebudayaan sebagai sistem ide secara konkret terdapat dalam undang-undang atau suatu peraturan tertulis. Yang kedua, wujud kebudayaan sebagai sistem aktivitas. Wujud kebudayaan sebagai sistem aktivitas merupakan sebuah aktivitas atau kegiatan sosial yang berpola dari individu dalam suatu masyarakat.
Sistem ini terdiri atas aktivitas manusia yang saling berinteraksi dan berhubungan secara kontinu dengan sesamanya. Wujud kebudayaan ini bersifat konkret, bisa difoto dan bisa dilihat. Misalnya, upacara perkawinan. Dalam kegiatan tersebut, terkandung perilaku berpola dari individu yang dibentuk atau dipengaruhi kebudayaannya. Selain itu, upacara perkawinan atau upacara lainnya yang melibatkan suatu aktivitas kontinu dari individu anggota masyarakat yang berpola dan bisa diamati suatu masyarakat, seperti upacara perkawinan dalam masyarakat yang begitu rumit, memperlihatkan pola yang teratur dan tetap dengan mempergunakan berbagai benda yang dibutuhkan dalam aktivitas tersebut. Secara langsung, juga merupakan salah satu contoh wujud kebudayaan yang berbentuk aktivitas. Yang ketiga, wujud kebudayaan sebagai sistem artefak. Wujud kebudayaan sebagai sistem artefak adalah wujud kebudayaan yang paling konkret, bisa dilihat dan diraba secara langsung oleh panca indera. Wujud kebudayaan ini adalah berupa kebudayaan fisik yang merupakan hasil-hasil kebudayaan manusia berupa tataran sistem ide atau pemikiran ataupun aktivitas manusia yang berpola. Misalnya, berbagai mahar yang terdapat dalam upacara perkawinan masyarakat berupa barang-barang yang harus diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan. Benda-benda itu merupakan perwujudan dari ide dan aktivitas individu sebagai hasil dari kebudayaan masyarakat. Kemudian unsur-unsur kebudayaan. Sebagai sebuah bangunan atau struktur, kebudayaan memiliki unsur-unsur yang membangun di dalamnya. Koenjaraningrat menjelaskan bahwa kebudayaan sebagai sebuah bangunan atau struktur terdiri atas 7 unsur, yakni yang pertama, sistem bahasa. Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Kemampuan manusia dalam membangun tradisi budaya menciptakan pemahaman tentang fenomena sosial yang diungkapkan secara simbolik dan mewariskannya kepada generasi penerusnya sangat bergantung pada bahasa. Dengan demikian, bahasa menduduki porsi yang paling penting dalam analisis kebudayaan manusia. Hal ini juga yang menjadi faktor yang mendorong Geertz dalam menyatakan bahwa dalam melakukan penelitian budaya, penelitian mengenai bahasa tidak dapat dilepaskan. Kedua, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan dalam kultural universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Yang ketiga, sistem sosial. Unsur budaya berupa sistem kekerabatan dan organisasi sosial merupakan usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Setiap kelompok masyarakat kehidupannya diatur oleh adat istiadat dan aturan-aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan di mana dia hidup dan bergaul dari hari ke hari. Kesatuan sosial yang paling dekat dan dasar adalah kerabatnya, yaitu keluarga inti yang dekat dan kerabat yang lain. Keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi. Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya, sehingga mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut. Keenam, sistem religi. Asal mula permasalahan fungsi religi dalam masyarakat adalah adanya pertanyaan mengapa manusia percaya kepada adanya suatu kekuatan gaib atau supranatural yang dianggap lebih tinggi daripada manusia, dan mengapa manusia itu melakukan berbagai cara untuk berkomunikasi dan mencari hubungan-hubungan dengan kekuatan-kekuatan supranatural tersebut. Unsur yang terakhir adalah kesenian. Kemudian ciri-ciri kebudayaan. Yang pertama, bersifat dinamis. Artinya, suatu sistem dapat berubah sepanjang waktu. Yang kedua, bersifat selektif. Artinya, mencerminkan pola perilaku manusia secara terbatas. Yang ketiga,
memiliki unsur budaya yang saling berkaitan. Yang keempat, etnosentrik, artinya menganggap budaya sendiri sebagai budaya yang terbaik. Yang kelima, dapat disampaikan, artinya setiap orang dan setiap kelompok dapat mewarisinya. Kemudian fungsi kebudayaan. 1. Batas budaya berperan sebagai penentu batas-batas. Yang kedua, identitas. Budaya memberikan. Lalu fungsi kebudayaan. 1. Sebagai batas. Artinya, budaya berperan sebagai penentu batas-batas. Kedua, sebagai identitas. Artinya, budaya memberikan rasa identitas kepada anggota organisasi. Yang ketiga, sebagai komitmen. Artinya, budaya memfasilitasi lahirnya komitmen. Yang keempat, sebagai stabilitas. Artinya, budaya meningkatkan kemantapan sistem sosial. Yang kelima, sebagai pembentuk sikap dan perilaku. Artinya, budaya bertindak sebagai mekanisme pembuat makna serta pengendali sikap. Kemudian pembentukan kebudayaan. 1. Teori difusi kebudayaan. Difusi kebudayaan adalah sebuah proses penyebaran dan pengembangan unsur-unsur terjadinya kebudayaan dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu masyarakat ke masyarakat yang lain. Proses pembentukan kebudayaan melalui difusi kebudayaan adalah dengan cara menggabungkan kebudayaan baru dengan kebudayaan asli dalam jangka waktu yang lama. Salah satu bentuk difusi adalah penyebaran unsur-unsur kebudayaan yang terjadi karena dibawa oleh kelompok-kelompok manusia yang bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain di dunia. Yang kedua, teori asimilasi. Istilah asimilasi berasal dari kata Latin assimiler yang berarti menjadi sama. Kata tersebut dalam bahasa Inggris adalah assimilation, sedangkan dalam bahasa Indonesia menjadi asimilasi. Dalam bahasa Indonesia, sinonim kata asimilasi adalah pembauran. Asimilasi merupakan proses sosial yang terjadi pada tingkat lanjut. Proses tersebut ditandai dengan adanya upaya-upaya untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara perorangan atau kelompok-kelompok manusia. Bila individu-individu melakukan asimilasi dalam suatu kelompok, berarti budaya individu-individu kelompok itu melebur. Biasanya, dalam proses peleburan ini terjadi pertukaran unsur-unsur budaya. Pertukaran tersebut dapat terjadi bila suatu kelompok tertentu menyerap kebudayaan kelompok lainnya. Secara umum, asimilasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses sosial yang ditandai dengan usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia, dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap, dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Yang ketiga, teori akulturasi. Akulturasi dapat didefinisikan sebagai proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Proses difusi terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, difusi langsung, adalah jika unsur-unsur kebudayaan tersebut langsung menyebar dari suatu lingkup kebudayaan pemberi ke lingkup kebudayaan penerima. Yang kedua, difusi tidak langsung adalah terjadi apabila unsur-unsur dari kebudayaan pemberi singgah dan berkembang dulu di suatu tempat untuk kemudian baru masuk ke lingkup kebudayaan penerima. Yang kedua, teori asimilasi. Asimilasi diartikan sebagai proses sosial yang timbul bila ada 1. Kelompok-kelompok manusia yang berbeda kebudayaannya. 2. Individu-individu sebagai anggota kelompok itu saling bergaul secara langsung dan intensif dalam waktu yang relatif lama. Ketiga, kebudayaan-kebudayaan dari kelompok manusia tersebut masing-masing berubah dan saling menyesuaikan diri.
Biasanya, golongan-golongan yang dimaksud dalam suatu proses asimilasi adalah suatu golongan mayoritas dan beberapa golongan minoritas. Kemudian, lokalitas dan kebudayaan. Para ahli kebudayaan memberi pengertian budaya lokal sebagai berikut. Yang pertama, superculture, artinya kebudayaan yang berlaku bagi seluruh masyarakat, contohnya kebudayaan nasional. Yang kedua, culture, artinya lebih khusus, misalnya berdasarkan golongan etnis, profesi, wilayah atau daerah, contohnya budaya Sunda. Yang ketiga, subculture, artinya kebudayaan khusus dalam sebuah culture, tetapi tidak bertentangan dengan kebudayaan induknya, contohnya budaya gotong royong. Yang keempat, counterculture, artinya tingkatannya sama dengan subculture, yaitu bagian turunan dari culture, tetapi counterculture ini bertentangan dengan kebudayaan induknya, contohnya budaya individualisme. Menurut Ranjabar, bahwa dilihat berdasarkan dari sifat majemuk masyarakat Indonesia, ada 3 golongan kebudayaan yang masing-masing mempunyai corak sendiri, yaitu 1. Kebudayaan suku bangsa, artinya sama dengan budaya lokal atau budaya daerah. Yang kedua, kebudayaan umum lokal, artinya, kebudayaan umum lokal bergantung pada aspek ruang, biasanya pada ruang perkotaan ketika berbagai budaya lokal atau daerah yang dibawa oleh setiap pendatang. Akan tetapi, ada budaya dominan yang berkembang, yaitu budaya lokal yang ada di kota atau tempat tersebut. Yang terakhir, kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional adalah akumulasi dari budaya daerah. Terakhir adalah kearifan lokal. Secara rinci, kearifan lokal adalah gagasan-gagasan yang bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat. Sekian video presentasi media ajar saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.